Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji ka Gusti Nu Maha Suci, puji ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti Nu Berbang Alam. Dina waktu sayeuna urang mulai acara bicara subang anu kahiji dina raraga Eling pemilihan kepala daerah Bupati Wakil Bupati Kabupaten Subang Warsi 2024. Atur nuhun ka Ketua PKB mewakili Ketua PKB janten abdi mah asa ketua wae kaya teh magi upami mulang ketua PKB teh ketua partai nu dongkap teh sekretarisna we unggul gitu. Kang Jaka Setiari Jona, tepuk tangan. Hatur nuhun tos dongkap oge pengamat politik Kabupaten Subang Kang Endang Supriyadi. Anjeunna salah sawios kapungkur kantos malang melintang di partai politik. Ayeuna anjeunna mung nonamina teh mengamati naringakeun kawas-kumasih gitu kan. Getakna Mang Jaka, getakna para politisi di Kabupaten Subang. Mung sadajana sadajan kurang dimulai acara bicara Subang, forum diskusi ieu urang ngadua heula, urang bubuka heula acara ku maca basmalah. Alhamdulillah. Abdi henteu nyalira direncangan oge ku Mang Hari. Tah ieu teh bahasana urang nganggo bahasa campuran nya, ada urang mah urang Sunda, urang mah cicing di Subang, make bahasa Indonesia hayu, make bahasa Sunda hayu, make bahasa Jawa hayu. Jadi Subang mah aya sababaraha kultur kan gitu. Anu modenan kurang kudu dimulai kan gitu manjakanya. Mangga Mang Hari, ieu Mang Hari sanes hari lubianto sanes. Hari Fitrajaya. Hari Fitrajaya. Hari Tepalkeun Fitrajaya. di hari. Nah, ieu salah sawios naon teh media Jabar ngadongkapkeun Mang Hari teh abis bisa nih di Jakarta ya Pak. Jangan dong. Jangan repot. Ya di Jakarta ya. Khusus kanggo rekan-rekan bicara Subang anu badai ngiringan naon namina teh ngiringan masihan pendapat non sagala rupina mungkin aya waktuna emangnya. Nah, ayeuna mah painten urang taros heula sabtos kumasih da ieu teh judulna teh koalisi partai politik. Gitu judulna. Urang teh kawitna tos ngulem partai PKS, partai Nasdem, partai Gerindra selain PKB. Gitu. Alhamdulillah painten dongkap partai PKB. Jadwal tabu hiji ayeuna tos langkung ti sajam paintennya. Jadi urang bajang banget, Mahadi. Ya, abdi mah bahasa Indonesia itu ya, Bang. Supaya Mangga. ya perkenalkan saya Hari dulu ya. Saya Hari dari suarasubang.com. Jadi saya juga mewakili teman-teman sama Mang Eko, Mang Warlan. Kita bikin forum diskusi bicara Subang yang nantinya mungkin akan berlanjut ya Bang ya. Sampai episode selanjutnya dan mengundang juga teman-teman yang lain untuk diskusi yang tematik lah. Nanti temanya bermacam-macam. Nah, untuk awal ini kita mungkin akan membahas rencana koalisi partai ya seperti apa gitu. Seperti kita tahu nih pilkada Subang kan udah mulai terlihat ya awannya gitu ya.
dan dinamika politik di Subang itu cukup kompleks yang saya lihat. Nah ini di sini jadi partai-partai harus memperkuat posisi dong untuk melakukan kerja bersama strategis dalam nanti pencalonan yang rencananya voting seberapa? 27 November. Dan waktu pendaftaran pun mungkin masih cukup panjang. Agustus sampai Agustus 27 Agustus Iya. Agustus ya. Iya, Agustus. Pendaftaran. Nah ini mungkin di awal kita pengen tanya-tanya dulu nih ke partai. Nah mungkin yang datang baru Kang Jaka ya dari PKB. Mungkin ya minta bocoran sedikit lah mungkin ya Kang ya. Iya. Bocoran sedikit. Ya yang memiliki keberanian untuk bicara Subang baru ini. Aplaus dulu. Aplaus dulu dong untuk Kang Jaka. Luar biasa ya. Iya. Buat catatan aja dulu nih komposisi kursi DPRD Subang untuk periode 2024-2029 itu partai ya. Boleh saya jelasin dulu sedikit. Menurut gambaran teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi partai Golkar ada 10 kursi, PDIP 9 kursi, Gerindra 8 kursi, Nasdem 7 kursi, PKB 6 kursi, PKS 4 kursi, PAN 3 kursi, Demokrat 2 kursi, dan P3 1 kursi. Koreksi saya kalau saya salah. Nah ini jadi dari total 50 kursi itu yang bisa mencalonkan sendiri itu mungkin 20% ya. 20%, jadi 10 kursi. Dan untuk saat ini yang dapat 10 kursi baru Golkar. Hanya partai Golkar. Ya. Dan ada kemungkinan juga sih Golkar mungkin kalau ada minat koalisi bisa dan mereka bisa mencalonkan sendiri. Dan untuk teman-teman yang lain gitu dari partai lain mau nggak mau harus berkoalisi mungkin ya. Termasuk PKB. Iya, PKB. Ya, makanya kita tanya Mang Hadi. Iya. Mungkin boleh langsung nanya. Langsung aja Mang Hadi tanya aja. Pak Jaka ini kan datang ke sini untuk kita tanyain. Iya, betul. Gitu Pak Hadi. Karena cuma Mang Jaka aja jadi ya mau nggak mau ya tanya langsung Iya. ke mereka aja. Langsung aja Pak. Di awal aja sih kita pengen tahu nih sudah sejauh mana sih negosiasi untuk dalam pembentukan koalisi ini dari PKB. Kalau ada nego, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Saudari Wasri yang Allah sebagai Rasulnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan dari media Jabar yang hari ini telah mengundang beberapa partai politik khususnya PKB gitu kan. Memang bagi kami forum-forum seperti ini sangat perlu sekali karena kalau kita ingin menghadapi pesta demokrasi yang luar biasa. Artinya hajat demokrasi ini bukan menjadi hajat yang partai politik saja, tapi hajat masyarakat Kabupaten Subang dalam menentukan nasibnya di masa-masa yang akan datang. Sehingga bagi partai politik ini perlu sekali banyak saran, kritik, masukan, dan ruang-ruang diskusi. Supaya apa? Supaya ke depan kita tidak menyodorkan calon pemimpin ini yang kurang baik di mata masyarakat. Artinya semakin kita banyak mendengar, semakin banyak masukan kita, semakin banyak juga informasi tentang track record dari bakal calon yang akan bertarung nanti. Barangkali partai politik kurang berprestasi tentang si A, si B yang ikut dalam kancah pilkada, dan masukan itu kan bisa menjadi filter juga bagi kami. Yang kedua bahwa dalam pengusungan calon kepala daerah ini kita seperti ini, kalau dianalogikan seperti ingin menikahkan dua orang perjaka dan gadis ini. Selain dari pasangan pengantinnya mau, orang tuanya juga harus mau. Artinya gini ya, ketika kita membangun kerjasama politik dengan partai A gitu kan, partai politiknya oke. Kalau kandidatnya tidak memiliki chemistry, berat juga. Artinya kedua hal ini harus berkesinambungan, harus satu frekuensi gitu kan. Berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Parpolnya oke untuk mengusung satu sama lain, kandidatnya juga oke. Karena gak enak kalau kita dipimpin oleh pemimpin kepala daerah, ternyata bupati dan wakil bupatinya ini nggak nyambung, punya kepentingan yang berbeda selain kepentingan untuk membangun Kabupaten Subang.
Nah, alhamdulillah PKB sadar diri bahwa PKB hari ini adalah partai menengah. Artinya kita belum mampu mengusung kandidat seorang diri dari partai PKB karena memang kursi kita baru 6. Artinya kita minimal butuh 4 lagi untuk membangun koalisi. Nah, terdekat kita sudah membangun kerjasama politik dengan Partai Nasdem dan diharapkan ya kita masih bisa membangun koalisi dengan partai-partai lainnya. Untuk apa? Yang pertama target kita menang. Untuk menang itu ya kita pertama butuh kekuatan politik yang besar. Kedua kita juga butuh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tadi secara kapasitas, popularitas dan lain-lain halnya gitu kan siap untuk bertarung dan memenangkan kontestasi pilkada. Mungkin gitu. Bang Jaka, ini kan yang negosiasinya jadi jika lu lamun dia cenah naon teh orang cenah sudah melakukan komunikasi dengan Partai Nasdem cenah gitu ya. Jadi jika nu ngeunah we gitu jika nu yang gelieur gitu langsung klop gitu. Itu emang melakukan komunikasinya itu apa sudah sejauh mana sih, apa sudah sampai kepada bakal calon yang akan diusung gitu kan, atau kita baru membangun bahwa kita akan berkoalisi nih dengan Partai Nasdem gitu dan kawan-kawannya kan gitu kan. Partai Nasdem juga kan tidak sendirian Pak ya, ada kawan-kawan yang lainnya kan gitu. Nah gimana Pak? Ya sementara ini yang sudah menandatangani kerjasama politik ya baru 2 partai ya Pak. Adapun nanti Nasdem mencari kawan, gitu kan, kita mencari kawan itu hal yang memang sepertinya harus kita lakukan untuk menambah dukungan. Gitu kan. Dan komunikasi politik dengan MAPF yang notabene ada ketua Nasdem ya kita tidak ujuk-ujuk. Memang kita melalui banyak proses. Barangkali walaupun tidak ada kaitannya dengan Pilpres kemarin, tapi ya kita memang sudah berkomunikasi sejak itu gitu kan. Artinya memang ada satu kepentingan yang memang kita memiliki visi yang sama gitu kan untuk Kabupaten Subang. Walaupun catatannya ya politik itu cair lah kan. Tapi berarti udah satu frekuensi PKB dengan Nasdem. Ya, gitu Pak Hari ya. Sekarang ada pengamat nih untuk ya. berkoalisinya gitu. Untuk berkoalisinya sudah. Untuk berkoalisi di tingkat kabupatennya sudah. Cuman ya figur Nasdem punya mekanisme, kita juga punya mekanisme. Jadi antara kami yang menghargai mekanisme di internal masing-masing. Gitu. Nah itu kan cara nanti menyatukan visi buat sampai ketemu satu kandidat itu gimana kira-kira? Ya tadi ini kan dalam proses PDKT gitu kan. Intinya tujuan kita sama membangun Subang, barangkali hanya caranya saja dan jalannya saja yang berbeda. Kalau tujuannya sama, ya saya kira apapun caranya itu bisa di satu frekuensikan gitu kan. Yang terpenting tadi kita menghargai mekanisme masing-masing di internal. Nasdem punya catatan tersendiri melalui mekanisme itu, syarat dan prasyaratnya untuk diusung oleh Nasdem. Begitupun PKB gitu ya, punya mekanisme tersendiri. Kita dalam beberapa waktu dekat akan melaksanakan survei salah satunya. Siapa yang memang popularitasnya lebih tinggi. Nanti tentu kita akan berlawan bersama lagi. Karena kalau sudah membangun kerjasama politik ini ya kita harus sama-sama juga merumuskannya, tidak bisa masing-masing. Bang Jaka, boleh kita tahu ya bocoran terus Ujang nah, bocoran yang menjadi catatan pada saat membangun kerjasama politik, poin-poin apa saja nih sehingga bisa membuat Nasdem dengan PKB itu bisa ngeklop gitu. Bang Jaka, Tidak banyak dalam naskah kerjasama politik itu. Poinnya adalah kita bersepakat melalui momentum Pilkada 2024 ini Nasdem dan PKB membangun Kabupaten Subang ke depan. Poinnya itu. Memang tidak spesifik A, B, C gitu kan. Karena nanti tentu akan disinkronkan visi-visi calon kepala daerah.
Itunya. Nah, yang jadi masalah ini di internal PKB belum ada calon yang benar-benar kuat ya. Kira-kira hari PKB hari jadi bupati, calon wakil bupati itu ya. Ya, kudu ditanya ke datang lah. Kita dengan Nasdem ya, artinya selama jalur kuning belum rampung, maka akad nikah itu kan belum tercapai ulang. Artinya dinamis saja. Bisa jadi kita di kepala daerah, bisa jadi Nasdem di kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun sebaliknya. Atau mungkin dalam perjalanannya ada hal-hal yang memang terjadi baik di Nasdem maupun di PKB. Kita kuncinya sebelum jalur kuning melengkung ya, kita masih dinamis gitu. Baik koalisi partai yang mungkin bertambah gitu kan, atau memang sampai pada hari H kita tetap dengan Nasdem, maupun tadi dengan calon-calon yang memang hari ini perkembangannya luar biasa mendekati detik-detik terakhir ini. Saya pantau banyak banget calon-calon kepala daerah yang ingin mendaftar di partai politik ini. Salah satunya di PKB pun ya tidak sedikit ya hari ini terus membangun komunikasi yang belum mendaftar. Padahal kan justru sudah ada pendaftarannya, Mang. Sudah. Nah, sudah ditutup kan pendaftaran. Berapa calon kemarin, Pak? Terakhir 7. Itu teh tujuan anak jadi calon bupati KP. Daftar mah. Enggak. Ada yang wakil, ada yang calon. Dari 7 itu yang calon bupati berapa orang, Pak? 5. Calon wakil 2. Berarti kalau PKB mencalonkan untuk menjadi calon bupati sudah ada 5 orang calon. Kalau memilih untuk jadi calon wakil bupati sudah ada 2. Sudah ada 2. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk PKB. Tenang Pak, kudu ngumpul dah. Iya mah orang ngobrolkan soal Subang. Orang nyantai weh. Jadi dia aya karaoke itu nya. Karaoke. Aya. Cengekan. Ulah bikin kasih. Lanjut dari pengamat dulu. Oke. Seputar rencana koalisi Subang ini seperti apa nih? Kang Endar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa pada hari ini alhamdulillah ya kita berterima kasih kepada Media Jabar yang mana telah melaksanakan atau mengadakan diskusi bicara tentang Subang. Jadi kompleknya sih sebetulnya para ketua partai atau wakilnya kalau hadir lebih seru. Ya, lebih seru. Nah kemudian kita ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Media Jabar, Kang Warlan, Kang Hari dan Om Eko, juga yang saya hormati Om Jaka selaku sekretaris dari DPC PKB dan teman-teman yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Jadi memang prinsipnya kalau bicara tentang Subang ini juga kita akan melahirkan seorang pemimpin gitu ya. Nah tentu kalau saya mengamati untuk menciptakan seorang pemimpin yang punya kualitas, punya kapasitas, punya integritas gitu ya, karena dipilih oleh rakyat pada intinya. Jadi rakyat ini melahirkan pemimpin yang kualitas, integritas dan punya kapasitas. Kemudian ini sebagai tonggaknya kan ada di partai politik. Ya. Jadi artinya kalau menurut saya partai politik ini harus betul-betul menjaring para calon baik bupati maupun wakil bupati sesuai dengan kebutuhan partai masing-masing. Ini harus betul-betul berkualitas gitu ya. Di samping juga isi tasnya juga sangat mempengaruhi gitu ya dalam konteks pilkada gitu. Nah tetapi saya mengamati tadi yang dijelaskan sama
Kang Hari bahwa jumlah partai politik yang ada dengan jumlah kursi masing-masing, tentu saya dari jauh itu mengamati gitu ya. Sekarang kalau kita merujuk kepada analisa saya pribadi, contohnya Partai Golkar. Partai Golkar ini kan secara kursi atau secara suara ya sudah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undang yang ada di kita ini untuk mengusung satu paket tanpa koalisi. Nah, tetapi di Golkar sendiri per hari ini itu memang publik sudah bisa membaca gitu kan siapa yang akan menjadi calon di Partai Golkar kan seperti itu. Di sisi lain saya mengamati karena regulasi saat ini yang sudah permanen bahwa setiap anggota legislatif yang sudah terpilih hari ini atau yang sebelumnya masih menjabat, ini kan ketika mencalonkan bupati, wakil bupati, ini kan syaratnya wajib ya mengundurkan diri. Nah, ini sebetulnya yang menjadi hitung-hitungan para calon yang asalnya dari anggota legislatif yang sudah terpilih untuk maju. Mereka ngitungnya kan begitu maju dia mundur, kan resikonya kalau kalah sudah bupati atau wakil tidak jadi, terus dewan pun harus mengundurkan diri kan begitu. Jadi memang kalau Partai Golkar saya kira dari dulu dari hulu sampai ke hilir memang merupakan partai yang per hari ini tuh mayoritas ya gitu. Artinya di Subang ini saya menganalisa Golkar juga sebetulnya belum pede menyodorkan T1 gitu. Karena apa? T1 di Partai Golkar itu yang baru punya popularitas, elektabilitas yang saya amati itu yaitu ketua DPD-nya, Welita ya gitu. Kalaupun mau disodorkan anaknya misalkan Bung Renaldi ya gitu yang hari ini terpilih lagi menjadi anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat, saya kira ini kan tadi partai ini bukan sekedar ingin mencalonkan orang, tetapi profesionalitas partai politik hari ini itu diukur dengan apa? Dengan survei. Artinya survei yang memadai ini pasti akan dijadikan kandidat di partai tersebut. Jadi untuk Golkar ini non koalisi sudah bisa memasangkan calon satu paket kan seperti itu. Nah kemudian yang kedua PD Perjuangan. Nah PD Perjuangan ini hari ini di dalam pileg kemarin itu kan mendapatkan 9 kursi. Tentu kalau ingin mengusung calon harus melakukan koalisi dengan partai lain. Cuman saya menganalisa ini ketika menganalisa Pilpres kemarin. Jadi sebetulnya koalisi dari atas itu sebetulnya tidak mengikat ke bawah gitu. Yang dulu umpama PD Perjuangan dengan P3 misalkan di atasnya. Jadi untuk tingkat Kabupaten Subang juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan lobby-lobby politik kepada P3. Jadi akan lengkap 10. Kemudian ada juga ke Partai Demokrat misalkan. Jadi artinya yang sudah punya ruang besar untuk melakukan koalisi itu termasuk PD Perjuangan juga hari ini kan kandidatnya itu sudah diusulkan ya, ada 3 orang itu kalau nggak salah 3 orang di sana di PD Perjuangan. Nah siapa yang direkomendasi oleh DPP PD Perjuangan? Nah ini justru di PD Perjuangan juga tidak permanen untuk T1 kalau menurut saya. Jadi PD Perjuangan juga membuka ruang untuk dia membuka T1 dari luar, dari partai lain atau non partai gitu kan seperti itu. Jadi artinya hari ini yang memang punya ruang koalisi yang saya amati kalau PKB sudah jelas dengan Partai Nasdem. Terus bobot kursinya hanya selisih 1 gitu ya. Hanya selisih 1. Kemudian di PKB juga kan kandidatnya sudah jelas. Tadi Bung Jaka sudah mengatakan bahwa untuk dipromosikan sebagai calon bupatinya ada 5 dan wakil bupatinya ada 2. Kemudian di Partai Nasdem itu ada 2 yang sudah jelas ya. Yang sudah jelas tuh ada Pak
itu ART dengan Pak Ujang Sutrisna, Pak Ucok. Tetapi kan partai politik ini kan dinamis. Jadi kalau di bawah ini DPC itu kan sifatnya prioritasnya menjaring dan mengusulkan. Tapi bisa saja kalau DPP menghendaki orang yang tidak daftar di DPC PKB misalkan tiba-tiba direkomendasinya ke Bung Eko misalkan, ini bisa saja. Ini kan partai politik ini kan kebijakan yang paling utamanya kan ada di atas di tingkat DPP. Artinya DPC ini sebagai kepanjangan tangan daripada DPP untuk melakukan penjaringan, kemudian melakukan analisa-analisa setelah dijaring itu, baik secara administrasi, kemampuan, termasuk juga isi tas itu sebetulnya memang sangat menjadi tolak ukur gitu ya. Malah menjadi catatan utama. Catatan utamanya itu memang isi tas gitu ya, isi tas gitu. Tetapi kan kita juga akan, masyarakat Subang ini akan dihadapkan dengan pemimpin yang akan membahayakan ketika isi tasnya banyak, tapi moralitasnya tidak bagus. Ini kan bicaranya Subang ke depan. Ya, ya. Nah ini partai politik justru yang menjadi ujung tombak bagaimana menyeleksi, kan seperti itu. Di PKB sudah ada 7, cuman PKB sendiri yang saya analisa tadi, Om Jaka ini tidak bisa memastikan bahwa kami T1 gitu kan. Soal kandidatnya ada 20 ya terserah, yang penting PKB itu pasti 1. Apakah T1-nya, apakah T2-nya gitu. Nah ini sementara ini yang sudah kelihatan oleh publik membangun kerjasamanya itu antara PKB dengan Nasdem itu kan sudah tanda tangan MOU. Artinya secara norma sudah melakukan kerjasama secara tertulis, dibanding partai yang lain kan masih abu-abu. Kita hanya analisa secara luar gitu. Tapi kalau secara khususnya PKB sudah dapat membuktikan adanya kerjasama secara khusus gitu kan. Nah ini juga perlu hitung-hitungan, sebab lawan terbesar di pilkada nanti itu jikalau ya Gerindra semisal berkoalisi dengan partai Golkar misalkan, itu kan, nah setelah semisal saya contohkan Golkar berkoalisi dengan Gerindra misalkan, di sana itu ada ketua DPC-nya Pak Aceh Kudus, karena yang diusulkan Gerindra itu 3 analisa saya. 1 Haji Ruhimah, 2 Haji Aceh Kudus, yang ketiga Ibu Parah. Itu yang diusulkan Gerindra ya, meskipun tidak dipublikasikan. Ini hanya pengamatan saya aja gitu kan. Atau hanya kabar-kabar nubar-nurung saja gitu. Itu bukan kabar burung, memang ini bocoran ya. Karena saya kan sering menganalisa tuh ngintip-ngintip gitu ya, informasi yang akurat itu datangnya dari mana kan gitu. Yang jelas kalau Gerindra itu 3 orang yang diusulkan gitu. Nah sekarang berdasarkan info dan analisa, Ibu Parah itu infonya tidak, tapi kan setiap detik bisa berubah ya. Gitu. Nah kemudian ada Pak Aceh Kudus dengan Pak Ruhimah. Nah sekarang kalau seandainya koalisi Golkar dengan Gerindra gitu kan, semisal nih, itu kalau calon sebelah sana Ruhimah misalkan, sebelah sininya misalkan Renaldi, misal ini saya yang menganalisa aja, itu sebenarnya lawan berat buat partai lain, termasuk PKB. Siapapun yang nanti akan dicalonkan oleh PKB. Nah sekarang kan bisa saja umpama sekarang MOU yang sudah terbangun PKB dengan Nasdem untuk melawan semisal koalisi Golkar dengan Gerindra, ini PKB Nasdem menggandeng PDI Perjuangan. Hal itu seru gitu, seru. Karena kan sudah ada wacana. Ini saya mengamati aja, sudah ada wacana awalnya ingin bagaimana Nasdem ini berkoalisi dengan PDI Perjuangan, gitu kan. Nah calonnya masing-masing sudah diusulkan, meskipun hari ini kan belum ada yang terekomendasi ya. Artinya belum ada yang direkomendasi oleh partai politik yang dipublikasikan, gitu kan. Mungkin saja kalau secara intern sudah mungkin, gitu kan? Kita tidak tahu gitu kan. Ini semakin menarik ini. Ini sangat menarik, gitu kan. Jadi hitung-hitungan mau jadi muak gitu kan. Anu tadi Nasdem ujung PKB, akhirnya namanya ya PDI di jalan.
jadi naon datang ke PDI na. Pak, untuk PDI mah kita simpan untuk hari Rabu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan datang lagi nih. Satu. Ya, Rabu. Jadi agenda kita itu hari Rabu dan hari Sabtu. Gitu. Oke. Itu pun kalau tidak sibuk palingannya. Nanti ada pengumuman di grup. Gitu. Nah, sebelum Mangdang melanjutkan analisa ya, luar biasa ya. Kemasannya ini ya, ada percaturan lagi nih, jadi langkah-langkahnya ini jadi agak berubah lagi nih. Yang tadinya Nasdem dengan PKB, terus sekarang ada PDI Perjuangan. Kita tanya ini ke PKB-nya sendiri, bener jadi ayah komunikasi aja PDI Perjuangan supaya berbarengan. Pak, kalau pengamat itu kan bebas-bebas saja. Ya. Tapi yang namanya komunikasi politik, ya kita hampir semua dengan partai politik berkomunikasi. Iya. Termasuk dengan PDI Perjuangan. Saya sudah ketemu dengan Bang Media, salah satu kandidat gitu, dari PDI Perjuangan. Boleh pada mana lah ya? Atau jual lah handphone. Dan segala kemungkinan bisa terjadi di tengah dinamika politik yang memang sebelum 27 Agustus. Tapi mudah-mudahan PKB di akhir bulan ini sudah final, sudah bisa mengumumkan siapa yang kita usung, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu ya. Nah sebelum kalau saja dia kawan-kawan bisa arah-arah kayak nanya. So, baik nanya ke Mang Dang, baik nanya ke Mang Jaka, mangga kita kasih kesempatan satu orang dulu ya, ke saya lah. Tuh. Bang Yuki, kapan ya Bang Yuki? Iya nah, itu Dugi. Di pinggir air. Ya di besok. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia penyelenggara, narasumber dan dari partai, dan rekan-rekan ex ormas dan beberapa organisatoris. Saya ingin melengkapi tentang komposisi kursi dewan. Oh ya, nama saya Yuki dari unsur masyarakat, ingin mencoba menanggapi atau opini terkait hal-hal yang menjadi tema hari ini. Sebetulnya kalau bicara Subang itu luas, tapi ternyata mengkerucut ke pilkada. Bicara pilkada, bicara usungan, sebetulnya seperti yang sudah dikondisikan anggota dewan ini. Satu pasangan untuk diraih oleh Golkar itu sudah pasti 10 kursi. Ada juga 91. Ada juga 64, ada juga 73. Ini sebetulnya kalau melihat jumlah kursi anggota dewan untuk memasangkan satu pasangan calon itu sudah 5 paslon dari seluruh partai yang ada jumlah kursi. Ya. Tapi ternyata hari ini saya melihat ada penurunan libido politik terkait calon bupati kita. Entah apa sebabnya yang berbeda dengan beberapa dekade ke belakang. Hampir 1 tahun sudah ramai. Amin 2 tahun sudah ramai, sepengalaman saya. Tetapi sekarang Amin berapa bulan ini kalau nggak salah baru Nasdem yang merekomendasikan Pak RD kalau nggak salah. Yang lain masih belum. Itu kan belum. Oke. Artinya ini ada sebuah pertanyaan terutama kepada para ketua partai dan rekan-rekan. Apakah penurunan animo ini menyangkut hitung-hitungan supaya menang, atau menyangkut persyaratan atau kondisi atau keadaan apapun? Karena setahu saya di luar para ketua parpol ini banyak
unsur masyarakat yang notabene pengusaha juga bermunculan, ada kades, ya, ada sampai kalau nggak salah juragan bakso dan seterusnya, ini bermunculan. Nah sehingga saya melihat inilah pertarungan bebas yang memang menarik, karena hampir H-2 bulan pendaftaran ke 27 Agustus ini belum ada yang firm partai mana mengusung siapa. Paling hanya merger juga itu masih di atas kertas. Nah ini menarik, maksud saya pada hari ini mudah-mudahan menjadi PR kita semua yang diusulkan kepada partai tentunya, karena kita mekanisme melalui partai untuk dari kita juga masing-masing, Ormas, kemudian OKP dan seterusnya, memberikan usulan, masukan siapa yang kira-kiranya bisa menjadi dorongan kuat menjadi calon atau di Subang. Karena itu tadi persyaratannya berat. Subang hari ini setahu saya di lingkungan teman di Jawa Barat kalau mengadakan pertemuan itu emas dengan adanya Patimban dan seterusnya. Sehingga mereka pun bertanya, siapa sih incumbent aja belum tentu direkomendasi? Ini pertanyaan besar. Ketua Golkar aja belum launching, dua pertanyaan besar. Sehingga saya hanya mengamati seperti itu, ada sebuah penurunan libido atau hitung-hitungan yang sangat kalkulatif untuk mereka ingin maju, ini menjadi pertimbangan yang besar. Saya mengusulkan kepada parpol kita semua, mari kita timbulkan, wujudkan figur yang betul-betul sesuai kredibilitas tadi, kredibilitas, kapabilitas, dan tas-tas selanjutnya. Begitu barangkali ya, mudah-mudahan parpol masih menerima usulan, belum menutup pendaftaran atau rekom siapa yang akan jadi, karena menurut Pak Jaka politik itu di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk Bang Yuki. Baik kok, ya tadi kan Bang Yuki bilang calon-calon sekarang itu udah bermacam-macam tuh ya. Ya. Dari udah sampai KADES macam-macam. Kita pengen tahu nih kriteria atau kualifikasi kandidat buat calon pemimpin di PKB sendiri itu apa aja sih? Misalnya harus incumbent, harus populer, harus cantik, kaya, atau ganteng kayak Bang Eko gitu, atau gimana? Kalau boleh tahu ya. Si ganteng kamu. Secara umum ya tentu kita menginginkan calon kepala yang visioner Ya. yang mampu membawa perubahan Subang ke arah yang lebih baik. Dan partai ini memang diberi pilihan yang sedikit. Pilihan yang sedikitnya yang daftarnya dari 1 juta lebih penduduk Kabupaten Subang, Ya. ke 100.000 aja ngedaftar bupati deh kan. Ya. Yang kurtuju udah. Artinya pilihan kita terbatas kepada yang mendaftar itu gitu ya. Tentu berarti mana yang terbaik di antara yang baik tujuannya. Itu ada internal partai juga. Ada, kita membuka internal maupun eksternal partai gitu kan. Syarat dan ketentuannya ya nanti karena target kita pertama menang, yang kedua kita diberi pilihan yang terbatas gitu ya. Yang kedua pertama adalah calon kepala daerah kalau menangnya punya popularitas dulu gitu kan. Punya popularitas dibuktikan nanti hasil survei. Dan yang kedua kita ada mekanisme yang namanya uji kelayakan dan kompetensi. Itu menyelenggarakan siapa partai itu, uji kelayakan dan kompetensi itu DPP PKB. Makanya karena syarat dan ketentuan spesifiknya biasanya bisa melalui syarat dan ketentuan spesifik itu memang bukan ada yang Jadi kieu painten pamirsa sabaraha urang wae di partai politik emangnya anggar anu boga gutretan rekoma rek dikumaha-kumakeun ge anggar berarti ketum partai gitu ya. Oke. Wilujeng simping mah wilujeng eta pilih bade ngopi mangga ngagal we nyaliran. Mun. Tah, tos dongkap Mang Andi. Amang jigena rada gemes Mang. Hayang ngobrol Mang. Hah? Ayo Mang Ujang, sok Mang Ujang. Mang Ujang. Mang Ujang lah. Ieu mah da
kita ngobrol bagaimana supaya partai politik yang anu di luar ayeuna meureunna nyamangnya anu da dia nu teu datang meureunna supaya maranehna ge mudah-mudahan ngadengikeun, mudah-mudahan manca, mudah-mudahan lalajo naon anu bakal nuju obrolkeun ku urang-urang. Semak mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena ini sudah ada senior kita Bang Gondrong sudah lama tak berjumpa. Saya ini yang pertama ke pengamat dulu. Perkenalkan saya Ujang sebagai rakyat jelita. Yang tentunya mudah-mudahan tanggal 27 Agustus nanti ada kabar baik untuk kita semuanya. Dan juga 27 November nanti kita mendapatkan menghasilkan pemimpin yang betul-betul harapan warga Subang. Yang pertama ke Bapak pengamat dulu ya. Tadi sudah disentuh ya. Memang penetapan atau keputusan otoritas paling kuat itu setidaknya dari ketua umum pusat di partainya itu sendiri gitu ya. Cuman yang menjadi pertanyaan, ini kira-kira efek atau imbas dari pilpres kemarin itu masih kuat nggak gitu analisanya gitu untuk pilkada ini? Karena terbukti mungkin ya walaupun tadi sudah disinggung bahwa Nasdem dengan PKB sudah ada chemistry ya gitu ya, yang terbangun gitu. Entah karena komunikasi sudah lama dari pilpres kemarin atau memang ini juga unsur dari atas gitu. Itu yang pertama gitu ya. Sehingga nanti pertanyaan keduanya kira-kira nanti apakah pasangan calon walaupun tadi sudah disebutkan dengan jumlah kursi yang 50 itu sudah selayaknya ada 5 pasangan. Nah kira-kira apakah nanti di 27 Agustus itu berapa pasang kira-kira nih yang ideal gitu bagi kita semua nih masyarakat Subang untuk memilihnya gitu supaya ya kalau untuk 2 pasangan saya kira kurang elok lah gitu ya gitu. Lebih baik lebih dari 2 pasangan gitu supaya kita banyak pilihan nerima amplop lainnya pilihan gitu ya banyak pilihan. Nah itu mungkin ya 2 pertanyaan. Terus ke Bung Jaka, kalau memang saat ini ternyata ada sebuah kegagapan di partai politik yang tingkat daerah kita rasakan, sehingga sampai saat ini pun yang sudah berkoalisi saja belum menentukan figurnya gitu, apalagi yang belum berkoalisi gitu. Memang apakah kita ini sudah terjebak di aturan mekanisme partai itu sendiri saat ini sehingga demokrasi kita ini hampir nyaris semuanya terpusat. Dulu kan pemilihan kalau tidak salah ya pemilihan ketua partai di kabupaten di provinsi itu betul-betul ada hak suara mayoritas ataupun kekuasaan otoritas di daerahnya itu sendiri. Sekarang kan kulturnya berbeda, pusat yang menentukan gitu. Nah apakah ini juga sama gitu untuk pilkada ini gitu sehingga menjadi sebuah kegamangan sehingga kami ini kita ini di masyarakat selain bagaimanapun kita memilih itu adalah hasil dari kopinya dari partai yang disuguhkan gitu kepada kita dan juga partai yang di kabupaten ini pun ternyata memang di dalamnya tergantung dari pusat gitu. Nah sejauh mana ini yang menjadi sehingga kita bisa mendapatkan setidaknya lah calon pilihan yang terbaik sehingga mudah-mudahan otoritas di partai-partai di kabupaten ini bisa terdengar suaranya untuk pusat karena yang tahu Kabupaten Subang adalah putra daerahnya itu sendiri. Jangan sampai intervensi dari pusat sangat kuat gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi disinggung berkoalisi dengan PDIP, ini pertanyaannya kira-kira PKB siap ngusung Bapak Rohima tidak gitu? Itu mungkin ya. Yang Aduh, ya kisah personal.
kan Bapak Rima tidak terdaftar di PKB gitu ya. Nah ini hanya pertanyaan saya, mudah-mudahan ada sebuah gambaran tersendiri lagi. Mungkin itu saya Bang Riko yang Itu kan pesanan kan ini mah? oh bukan, Iya. bukan. Karena enggak disinyalir itu kan sekarang di Gerindra saja kan ada beberapa figur ya, gitu ada beberapa figur yang entah apakah Bapak Ruhimat ini sudah dapat restu atau tidak gitu. Justru ternyata bisa saja mungkin di PKB dan Nasdem gitu. Pertanyaannya. Siap. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak plus untuk Bang Ujang. Nah, ini mah ada barusan pertanyaan tuh, Mam. Tapi kita percaya, kita yakin kalau pertanyaan yang berat-berat ini akan ringan dijawabnya. Kan gitu. Mana, Bang Dan? Terima kasih Mang Ujang. Jadi kalau saya analisa tentu Pilpres kemarin itu setidaknya akan memberikan efek yang sangat besar ya terhadap pilkada di Kabupaten Subang khususnya. Jadi kan kalau merujuk koalisi partai-partai yang terdahulu pada saat Pilpres gitu ya. Jadi sudah jelas alurnya gitu. Tapi memang pengalaman pilkada masa lalu biasanya DPP itu tidak mengikat bahwa dulu koalisinya misalkan Nasdem, ada PKB gitu, ada PKS gitu kan, tidak diikat harus berkoalisi sesuai dengan pada saat Pilpres kemarin gitu. Tetapi mereka ini kan lebih menyusun strategi koalisi dengan partai manapun sepanjang analisanya akan mencapai kemenangan di 27 November itu, saya kira DPP juga akan memberikan ruang kepada DPC kalau menurut saya gitu. Tetapi sinyal yang kuat hari ini memang contoh PKS misalkan. PKS kalau saya analisa dari dulu itu kan tidak pernah koalisi dengan PD Perjuangan. Meskipun hari ini saya analisa dan saya intip-intip itu ada juga komunikasi antara PD Perjuangan dengan PKS gitu. Nah justru partai-partai yang lagi galau itu sebetulnya ada PKS gitu kan yang 4 kursi, termasuk ada PAN, ada apa namanya Demokrat gitu ya. Nah ini kan kalau yang sudah PD itu kan ada PKB, ada Nasdem, PD Perjuangan, kalau Golkar sudah oke kan begitu. Cuman kalau menyangkut kepada kandidat, jadi hari ini baik publik maupun para balon itu menilai calon yang seksi itu Ruhimat sebetulnya. Jadi bukan bicara dia soal mantan bupati, saya nggak ada kepentingan ya sedikit pun gitu. Jadi yang daftar ke PKB itu sebetulnya dia di dalam otaknya itu T2. Ini analisa saya ya, analisa saya T2 kan gitu. Yang optimis T1 itu Nasdem hanya ARD sebetulnya. ARD sudah standing T1 dan dia sudah pasang baliho dari jauh-jauh hari gitu kan. Sebetulnya dari aspek popularitas dan elektabilitas harusnya ARD itu harusnya lebih unggul. Tapi di kacamata saya, Rohimat itu meskipun dia belum ketahuan mendaftar ke partai mana-mana, tetapi dia akan dibuka ruangnya di partai mana saja. Kalau menurut saya nih, sekarang kalau Rohimat mau ke PKB, meskipun tidak daftar, tapi kalau Cak Iminnya udah Rohimat aja, sebab PKB kalau dengan mengusung Rohimat akan menang. Itu saya yakin rekomendasi kepada orang yang tidak daftar. Ini mah kan saya pengamat kan ya, boleh saja kan? Boleh. Meskipun kata saya orang yang tidak daftar bisa direkomendasi oleh DPP. Ini di Subang ini kan sepertinya rada unik. Ini 27 November itu sebentar lagi ya. Kalau melihat di kabupaten lain, Nasdem aja salah satu partai. Purwakarta sudah direkom, Bandung Barat sudah direkom, Indramayu sudah direkom, Kerawang sudah, Subang belum, Nasdem juga. Jadi artinya meskipun secara pandangan publik bahwa hanya partai Nasdem dengan PKB yang sudah berani tampil untuk MOU di mata publik, itu sebenarnya per hari ini saya belum ada bocoran bahwa Nasdem ini rekomendasinya pada siapa, belum. PKB kepada siapa juga belum gitu. Jadi masih digodok. Nah soal
koalisi dan soal pengusung dan pendukung, kan pengusung dan pendukung itu ada perbedaan ya gitu ya. Kalau pendukung bisa saja, PKS itu bisa cenderung masuk ke ruang Nasdem dan PKB sebetulnya, gitu kan. Jadi kalau menurut saya bisa saja sebagai pengusung, bisa mengikuti sebagai pendukung gitu. Jadi kalau PKB, Nasdem dan PKS, umpama 3 partai ini. Lalu nanti ada misalkan Golkar plus Gerindra misalkan. Lalu istilahnya yang lain ini termasuk PD Perjuangan, dia didikannya itu partai yang di atasnya biasanya selaras. Kalau dengan PKS itu harapannya tipis kalau PKS koalisi dengan PD Perjuangan. Kalau menurut saya, kalaupun mau ngusung satu paket, ini gaetannya kalau menurut saya itu kepada P3 dan ke Demokrat gitu, bisa untuk matching. Jadi sekaligus akan menjawab pertanyaan Kang Ujang tadi, sebenarnya berapa calon sih yang akan ada di Subang ini. Analisa saya minimal 3 calon. Oke. Minimal 3 calon gitu. Jadi kalau hand to hand ini saya sudah punya sinyal kuat. Ruhimat itu kalaupun di Gerindranya itu misalkan dikalahkan sama Aceh Kudus misalkan gitu kan, cuman kalau secara pribadi Pak Aceh Kudus ini kan lebih kepada Golkar, nyenternya lebih kepada Golkar gitu dari dulu tuh saya analisa gitu. Jadi kalau Aceh Kudusnya di Gerindra terus di sini Renaldi tadi kan untuk menentukan calon, jadi profesionalitas partai itu sebetulnya jangan ego ketum kalau menurut saya gitu, Om Jaka. Di sini kan sudah capek-capek, ya kan DPC. Dari 7 calon, misalkan yang hasil analisa pihak DPC partai, baik elektabilitas, popularitas, isitas, karena apa? Kan di isitas itu nomor 1. Sekarang kalau yang daftar ke PKB kaum duafa semua, ini punten ya, saya tanda petik misalkan. Jadi partai juga berat untuk merekomendasi, karena untuk bertempur itu duit masih berpengaruh. Karena apa? Animo masyarakat saat ini, mau calon itu buruk, mau calon itu bagus, yang penting begitu hari hasil duit itu yang akan dipilih sama mereka. Ini bahaya lakinya seperti itu sebenarnya. Berarti kan ini harus ada sebuah pembelajaran kepada masyarakat. Jangan terlalu melihat kepada isi tasnya, berarti kan gitu ya. Tetapi bagaimana kapabilitas dari si calon itu, pantas sih mana jadi bupati atau wakil bupati, mana soal itu kan gitu Bang Intan. Memang kita ingin dengarkan dari PKB kayak gimana, pertanyaan dari Mang Ujang tadi dan juga dari Mang Yuki juga kan gitu. Maka ya ini bagi saya memang fenomena yang ada di Subang ini unik dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi kalau disampaikan oleh Kang Ujang bahwa semua keputusan ada di DPP, ya tidak semuanya benar. Yang benar itu SK yang turunnya dari DPP gitu. Ya. Tapi mekanisme ya tetap dikembangkan kepada kita. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada nama si A turun SK tanpa sepengetahuan DPC. Itu ya sesuatu yang tidak mungkin, karena ke depan yang akan menghantarkan data PU itu ya tanda-tandanya DPC gitu. Kalau depan SK ditandatangani oleh DPP. Yang kedua, contohnya kalau kita melihat dari Golkar namanya ya, Golkar itu masih dipilih di daerah. ya. Tapi toh sampai hari ini juga belum mengeluarkan keputusan terkait mendukung siapa. Artinya, tapi nggak tahu saya kalau di rumah tangga partai lagi. Yang pasti di DPP itu, kalaupun ada orang yang, karena kita membuka juga pendaftaran online gitu, yang tiba-tiba daftar online ke DPP, meski berkas yang hak pilihnya itu harus diantarkan ke DPC. Itu terkait mekanisme. Kalau misalnya teori Kang Ujang tadi terjadi, taruh Ruhimat bercandanya
Itu di koalisi ada kemungkinan berkurang atau bertambah atau berubah gitu, seperti apa sih kalau di PKB? Pertama kita akan menghargai komitmen kita dulu, gitu. Menghargai komitmen dengan Nasdem. Karena tidak ada yang tidak mungkin tadi kalau katakan politik itu perubahannya bukan hal progresif gitu. Ya pertama kita akan menanyakan dulu ke koalisi, kira-kira ini bisa atau tidak. Kalau bisa ya berarti berbarengan dengan koalisi. Kalau tidak, ini kan berandai-andai ya, berandai-andai. Ya kita serahkan kepada tadi katakannya debat misalnya mau berkoalisi dengan siapa gitu kan. Dan kita akan mengikuti langkah politik mana yang terbaik, mana yang bakal membawa kita kepada kemenangan. Dan kemenangan 5 tahun ke depan untuk rakyat Kabupaten Subang. Menjadi Kabupaten Subang yang baldatun thayyibatun warabun kufur. Gitu beda jaganya. Oke. Kawan-kawan, kita masih panjang waktu. Ini sampai subuh diskusi ini. Ya. Karena panitia sudah menyediakan kopi, kita break 2 menit. Untuk kawan-kawan yang mau ngopi, kita ambil kopi, jangan sampai pulang balik, nanti ngehalangan kamera, ya, gitu. Ya nanti saja, nanti kita kasih uang seluas-luasnya kepada Mandi Gondong untuk berbicara tentang Kabupaten Subang seperti apa. Iya, gitu. Karena beliau ini kan sebagai mantan Ketua DPC PKB Subang. Saat ini juga dia menjadi salah satu tim sukses yang calon bupati. Oke, kita break 2 menit ya. Oke, break. Seperti apa sih pilkada baiknya seperti apa? Terus PKB bagusnya seperti apa? Kemana? Kan gitu ya. Terus yang paling penting bahwa di sini khusus untuk Mang Andi, jangan pernah menyebutkan nama seseorang, gitu, Mang Andi. Karena orang lain sudah tahu kalau Mang Andi ini adalah kepanjangan tangan dari Bajir Himat. Gitu. Nggak boleh ya, saya nggak boleh ngomong ya. Iya, tapi pokoknya Mang Andi jangan ngomong lah, gitu ya. Atau jangan saya kasih nih sekalian Mang Andinya. Kawan-kawan, kita dengarkan Mang Andi seperti apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bung Eko, mantan bakal calon bupati yang hari ini menjadi sebuah orang yang pertama yang tereliminasi dari Pilkada 2024. Terima kasih Bung Eko. Juga ada saya Bung Zaka yang dulu aktivis, yang sekarang hari ini status sosialnya menjadi aktivis politik partai. Terima kasih Bung Jaka, yang wakil PKB juga Pak Endang Feryadi yang aktivis sosial juga. Dan beliau adalah orang yang selalu berpikir tentang Subang. Makanya temanya itu bicara tentang Subang. Saya menangkap tadi beberapa diskusi bicara terkait yang hari ini pilkada. Substansinya ya hari ini temanya pilkada ya, nggak kegeser yang lain lah ya. PKB enggak, gitu kan? Gimana enggak? PKB juga bukan. PKB juga bukan. Ini menariknya sih sebenarnya tuh ada beberapa ketua partai ini kan sebenarnya. Bagaimana kita melakukan sebuah pemikiran mengelaborasi terkait dengan apa hal ini yang menjadi suguhan untuk kepentingan masyarakat. Ya artinya hari ini bagaimana partai politik secara aturan dan secara konstitusional ruangnya partai politik untuk menentukan orang atau pemimpin yang akan datang, dan kemudian disuguhkan pada pemilih itu pada masyarakat dengan pilihan yang telah menjadi sebuah mekanisme partai politik atau partai pengusung sendiri. Hari ini kenapa Subang lah katakan dalam pilkada ini agak sedikit stagnan ya. Stagnan itu tidak terbangun sebuah euforia gitu kan. Dari itu dari tim pendukung calon ini justru lebih bukan Pak Adem. Artinya ini ada sebuah
karakteristik secara psikologis ini ada kegamangan dari partai politik yang rencana mengusung si A dan lain sebagainya kan, itu kan sebuah problem juga, problem psikologis juga sebenarnya kan. Ada beberapa aspek mungkin yang menjadi sebuah tolak ukur, menjadi sebuah standar takaran bagaimana partai politik itu memutuskan calonnya itu sendiri kan gitu. Mungkin aspek dari berbagai takaran, aspek apakah dia memiliki kapasitas elektoral gitu kan, kemudian bagaimana dia dikenal oleh orang banyak sebagai strategis juga kan, dan kemudian pada tingkatan klimaknya itu bagaimana dia memiliki kapasitas logistik itu sendiri. Pertanyaannya ini kadang-kadang dari semua proses. Atau bisa jadi partai politik itu terpenjara oleh keinginannya sendiri. Ya jelas terpenjara hari ini kan, substansi pada sebuah pilkada ini kan persoalannya ini partai politik nggak mau ya asal-asalan menentukan pilihan, walaupun daerah itu secara formal melakukan sebuah proses itu, kemudian ada juga proses informalnya kan, ada istilah kita harus pilkada ini atau proses mekanisme ada formal dan informal, kita harus belak-belakan aja. Belum lagi bicara konteks bagaimana ketua partai menjadi beban psikologis yang sangat luar biasa. Bagaimana kita harus menyampaikan secara formal dan secara informal, secara kisi-kisinya. Ada istilah mahar loh Pak. Ini kan yang menjadi sebuah problem psikologis bagi teman-teman ketua partai. Itu kan belum lagi pada calon itu sendiri. Belum perang kita sudah diminta A, B, C. Kita harus belak-belakan aja. Belum lagi si calon pasangan. Saya lanjutkan. Secara aspek pasangan juga kan ini. Kenapa hari ini kan saling menerka? Ya nggak? Menerka si A akan berpasangan dengan si B. Si B akan berpasangan dan kemudian koalisi partai buka. Hari ini kan tidak ada yang permanen. Betul nggak? Kenapa? Kecuali PKB dengan Nasdem. PKB boleh melakukan. Apakah itu menjadi sebuah jumping politik untuk menjadi bergening? Atau ada hal-hal lain yang sudah terbangun? Akan tetapi itu kan akan menjadi pudar manakala menghadirkan sebuah calon pemilih atau maksudnya calon pemimpin itu tidak ketemu match-nya itu. Itu kan politik dinamis yang nggak permanen juga. Apalagi manakala koalisi itu terbangun secara formal lah ya, secara MOU, dan kemudian ada di dalam itu ada juga yang bermain-main keluar. Itu kan secara etika juga tidak bagus juga. Yang pada akhirnya apa? Hari ini partai politik sedang menentukan nasibnya, Pak. Bukan pada takaran dia harus menghadirkan calon pemimpin itu yang baik dan yang seperti apa menurut kriteria masyarakat. Ini kan menjadi sebuah pertaruhan juga. Belum lagi tadi saya bilang calon hari ini kan belum ketemu teman biologisnya. Ya nggak? Pasangannya. Itu kan yang menjadi problem. Kita tahu di lapangan itu, taruhlah katakan kita harus bukan bicara tentang rohimatnya ya. Terkait karena apa ini parameternya hari ini trennya rohimat. ARD sudah ada kan Pak? Sudah ada Pak. Dari sangat dulu. Bukan saya hari ini ada di wilayah rohimat enggak. Saya jujur secara objektif rohimat ini menjadi sebuah maskot. Yang saya tahu rohimat ini dalam situasi kebingungan. Karena banyak partai politik, karena banyak calon yang langsung atau tidak langsung mendaki dia. Ini kan yang menjadi sebuah problem, Pak. Problem psikologis bagi teman-teman ketua partai itu sendiri. A dan B, C-nya gitu kan. Rohimat dari aspek A, B memenuhi standar dan kemudian lain-lainnya. Sehingga partai lain kemudian mengarah pada rohimat. Termasuk calon lain. Pada sekarang tinggal rohimat. Saya bilang, rohimat itu nggak baik-baik amat. Nggak bagus-bagus amat. Yang nggak baik-baik amat ini malah diikuti oleh teman-teman partai juga. Kenapa partai politik nggak pede dengan kadernya sendiri? Ini catatan. Ini kan persoalannya. Kenapa nggak pede?
apa yang sudah proses di dalam, apakah melalui uji kelayakan dan lain sebagainya. Kemudian peranannya di mana partai politik? Nah, ini menjadi sebuah problem, gitu kan? Ada lagi ARD dengan usungan rekomendasi partai Nasdem dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya dia nggak pede juga dengan kalkulasi aspek, riset, kajian dan secara objektivitas. Akhirnya kan muter-muter di situ juga. Bagaimana semangatnya hari ini kan melawan Rohimah? Belum ada yang berani. Kan begitu persoalan. Kalau ada partai politik melakukan sebuah konsolidasi besar, tunggangan Rohimah saya yakin akan mampu. Akan tetapi kan kembali pada kapasitas si calon. Siapa yang mau ditarungkan dengan Rohimah? Yang pada akhirnya tetap Rohimah yang memiliki prestasi dan poin di dalam konteks pilkada hari ini. Itu kan. Nah, kembali kepada krisis kepemimpinan hari ini kan. Kaderisasi sebentar Pak. Kaderisasi ternyata hari ini tidak berjalan dengan baik di masing-masing partai. Saya sepakat itu. Karena apa? Pragmatisme di dalam proses perekrutan pemimpin di internal partai dan kemudian caleg. Yang hari ini kan standarisasinya BLT Pak. Standarisasi pragmatis bagaimana pileg itu ya dalam sebuah proses politik. Kalau ada duit mungkin lolos dia menjadi kader atau petugas partai atau dia bagian dari apa istilahnya menjadi organ partai itu sendiri. Itu kan proses sebenarnya. Dan manakala menghadapi sebuah proses pilkada seperti ini, ya nggak? Siapa hari ini PDI juga krisis kader untuk pemimpin. Golkar juga sama seperti itu. Nah ini yang menjadi sebuah kembali kepada kaderisasi partai itu sendiri. Kaderisasi partai itu bagaimana partai boleh mengonsolidasi untuk memenang suara, tapi bagaimana calon pemimpin itu ke depan dia bisa hadir dan bisa diterima. Nah artinya kenapa fenomena pilkada terkait dengan stagnasi politik pilkada hari ini seperti ini kondisi. Lagi-lagi secara politik diuntungkan ya petahana ya mantan bupati. Secara kalkulasi itu kan secara riset atau analisis lain. Karena mungkin dia faktornya mantan bupati dia dikenal masyarakat sampai ke grassroots dalam hitungan waktu 2 bulan atau 3 bulan depan untuk melakukan rasio terkait dengan elektoral dan kemudian populer itu kan sulit Pak. Harus menggunakan logistik yang sumber. Dan kemudian partai politik juga akan membangun bagaimana hari ini narasi calon yang akan diusung menang dulu. Bukan bicara konteks visi dan misi, menang dulu. Menang dulu itu kan harus ditopang oleh sebuah aspek logis, ya nggak? Bukan subjektif, tapi objek bagaimana logistik siapa. Yang hari ini katakan walaupun secara sumber Rohimah kuat di dalam aspek logis, kita juga tidak bisa membaca itu. Tetapi lawan politiknya menangkap ya seperti itu kondisinya. Dan saya berharap ke teman-teman PKB juga bagaimana PKB ini harus menghadirkan pemimpin yang objektif, bukan subjektif. Nah, artinya dengan kalkulasi hitungan, hari ini siapapun artinya yang mau bersanding dengan kita, senapas partai manapun, artinya ikatan di dalam konteks komitmen MI saya kira di dalam politik itu sah-sah saja. Besok lucu nih kan, kayak karet, gitu kan? Kalau nggak ketemu ngapain kita? Yang penting bagaimana satu nafas ketemu, klik, kita cari pemimpin yang satu biologis dan semangatnya itu saya kira itu harus ditangkap seperti ini. Oke. Pak Di, tapi kan gini, kalau kita berbicara tentang mantan itu kan bukan hanya bupati saja, tapi juga ada mantan wakil bupati. Benar nggak pandangnya? Ini kan secara popularitas juga kan tidak jelek-jelek amat kan gitu Pak. Artinya kalau mantan wakil bupati yang saat ini, kalau kita melihat kan ada terpajang ya, di jalan-jalan itu kan ada dari PKS itu kan, ya, karena kebetulan ketua DPD PKS juga gitu kan. Ini sebagai calon bupati atau wakil bupati. Nah, artinya kan kesempatan untuk menjadi petarung itu di konteks pilkada ini kan sangat memungkinkan juga. Artinya kan kita tidak mengecilkan posisi Pak Rohimah, tetapi kalau dilihat dari keuntungan tadi yang dibicarakan oleh Bung Andi, sangat memungkinkan juga bahwa Agus Maskur Rusadi ini menjadi pesaing Rohimah kan seperti itu Pak. Nah,
Seperti apa menurut Badan tadi? Kalau menurut pandangan politik saya, Agus Masid sebagai pelengkap kerja saja sebenarnya. Dan kemarin dia melakukan kerja sebagai wakil bupati kan gitu sebenarnya. Tapi secara ekstra politik ordinari dia tidak melakukan itu. Kita bisa melakukan kepada grassroots bagaimana dia menyambungkan secara positif kerja wakil bupati itu seperti apa. Dia lebih mengurus pada konteks rumah tangganya sendiri. Gitu kan? Maksudnya Walaupun dia sendiri hari itu? ini, walaupun dia hari sebagai ketua PKS ya, PKS hari ini ya kan sebenarnya standarisasi PKS cuma dia piawai menjalankan tugas administrasi politik saja. Dia tidak memiliki basis massa yang kuat dengan partai-partai lain. Basis massa PKS ya segitu, nggak kurang nggak lebih, gitu kan? Nggak menambah. PKS itu sebenarnya malah hari ini kan anjlok dia, suaranya turun. Berapa dia hari ini PKS? Maka artinya itu dia tidak piawai, dia tidak mampu menjalankan tugas sebagai ketua DPC dan tidak bisa mampu memanfaatkan jabatan wakil bupati pada zaman itu. Artinya contoh gini, ke belakang Gus Pasur, ini sudah teruji kan, sudah ukur kemampuan dia. Waktu pileg dia DPR RI, nggak lolos. Itu bukan subjektif saya, tapi sudah terukur dan tertata kekuatan politik. Basis masanya juga stagnan gitu ya. Artinya kalau kurang sedikit, kalau nambah pun sedikit, kan begitu. Jadi kalau kita menilai sosoknya, Calon sosoknya yang Pak sekiranya Mas seharusnya pada saat beliau menjabat wakil bupati itu harus lebih eksak gitu ya, menyeser gitu. Jadi artinya karena dia kan punya kekuasaan, kekuasaan kan gitu, harusnya kursi juga dari sebutan sebelumnya 5 misalkan jadi 6 atau 7 gitu. Ini kan malah berkurang. Kan output politik itu bukan sebatas bercakap-cakap, bukan sebatas teori-teori yang hebat, tetapi output politik itu mesti dewa. PKB yang tidak sering bercakap-cakap, yang tidak sering manuver sana sini di DPC Subang ini, tapi faktanya tapi dia tidak ketuanya yang tidak begitu ngetren, begitu nyalon dia terpilih. Ya artinya nggak begitu ngetren kan yang namanya ketua PKB sekarang itu kan terpilih gitu kan. Artinya termasuk kursinya juga bertambah. Kita bukan memuji PKB karena ada Kang Jaka di sini, sebenarnya teman saya tidak. Kan secara faktual kan begitu. Jadi artinya sudah mulai sampai. Nah, ini kan kembali kepada hal itu apa namanya perjuangan kan, yang namanya perjuangan kan gitu. Jadi hari ini juga tolak ukurnya memang isi tas gitu. Tetapi isi tas juga ketika ada kemudian strateginya tidak mumpuni dan tidak matang, itu akan kalah juga akhirnya kan seperti itu. Nah, jadi contohnya PKS ini kursinya kan 4. Jadi di pada sekarang ini jadi tidak punya kapasitas dia untuk menjadi sebagai apa namanya stakeholder. Menurut kacamata PKB meskipun 6 stakeholder, dia enggak, dia membuka ruang kepada masyarakat maupun kepada kadernya untuk datang juga gitu. Nah, makanya dengan hari ini kita bersama yang diundang di sini ada Nasdem, ada Gerindra, ada PKB termasuk PKB. Jadi kalau 4 partai ini sebetulnya dirangkum menjadi satu koalisi besar, yang kita juga akan menjadi suatu adalah kekuatan. Kalau menurut saya itu sinyal-sinyalnya sudah ada. Karena kan kalau saya menangkap PDIP dengan PKS memang ketuanya ada. Saya kira komunikasi politik gitu ya. Ketua parlemen ini kemungkinannya sangat kecil ketika PKS ini bergabung kepada PD Perjuangan. Jadi lebihnya kepada Nasdem, kepada PKB. Tapi tidak ada niatan media Jabar ini mengundang untuk menjadi koalisi besar, tidak sebenarnya, tidak ke arah sana Panda. Jadi dari bahasa Panda seperti menyiratkan bahwa seakan-akan media Jabar ini mengundang kawan-kawan partai-partai itu supaya untuk menjadi koalisi besar gitu. Tidak seperti itu. Bahwa yang kita undang memang beberapa partai yang memang memiliki kemungkinan untuk melakukan koalisi seperti itu Panda. Ya. Tapi karena ini kan baru agenda pertama kita, episode koalisi pertama kita. Nah, hari Rabu depan kita akan membuka ruang lagi untuk agenda koalisi kedua. Insya Allah kalau nggak sibuk. Ya, insya Allah kalau tidak sibuk.
Gitu Bang Dan. Bang Ari mana? Nah, ini diskusinya seru banget sih sebenarnya ya. Cuman biasa kalau yang namanya durasi gitu. Kalau tadi tuh bisa sampai subuh tadi itu saking serunya. Cuman mungkin tadi kita rencananya mau mengundang apa aja Meko yang undangan kita yang seharusnya hadir itu Hari ini. Hari ini Gerindra, PKS, Nasdem, PKB. dan yang datang PKB. Ya beruntung kita ada PKB. kalau nggak ada Kalau nggak ada ya kita nggak jadi siaran. Ya, sebelum kita mengakhiri diskusi ini mungkin kita mau closing lah. Closing statement dari Ya, Ketua PKB. Dari Ketua PKB, Sekretaris PKB. Atau ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan terakhir? Dari rekan-rekan. Dari Mang Pidi, dari GPI. Ya. Terakhir. Cek Mang Billy kapayun. Lain geus batuk sih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya di siang hari Pidi. Kalau di malam hari pakai nik dan KTP asli yaitu Dini. Dari tadi ini sangat seru ya, sangat seru. Namun untuk closing pertemuan hari ini menyambung silaturahmi mengenai pembahasan koalisi. Ini sangat miris, apalagi saya selaku putra daerah ketika media Jabar memberikan peluang wahana bagi kemajuan Subang dengan pembahasan koalisi ini, kenapa yang datang hanya PKB? Berarti untuk teman-teman media ini mesti lebih berani lagi menekan partai-partai politik yang sudah diundang atau yang akan diundang, berani nggak datang ke momen bicara Subang. Kalau sekarang tidak berani datang ke momen bicara Subang, kalau orang Subang bilang, orang Sunda bilang, tong hayang nyalon ke jadi bupati lah, untuk bertemu para stakeholder, bertemu dengan para aktivis, para media saja tidak mau, apalagi bertemu berhadapan dengan rakyat. Jangan takut salah ngomong, jangan takut sekarang salah mengungkapkan apa sesuai prosedural. Karena dilihat dari pembahasan koalisi ini, mulai, boleh bicara nama lagi? Mulai per hari ini, Bupati 2018-2023 itu resmi bergabung di Demokrat. Mulai per hari ini. Namun secara kekuatan massa, Demokrat ini kursinya kurang dari 4. Cuma ada 2 kursi. Kurang dari 10, kurang dari 3. Kurang dari 10. Berarti secara otomatis ini menjadi permainan politik yang mengikuti alur pusat. Banyak sekali di setiap kota atau kabupaten kader-kader dari Partai Demokrat ini yang menyatakan kekecewaannya namun tidak berani untuk protes. Sekian tahun menjadi oposisi, di akhir kepengurusan, di akhir jabatan baru berkoalisi. Karena melihat momentum paling kuat, partai koalisi terbanyak itu merapat ke Prabowo, paslon Prabowo. Dan hari ini pun berbicara, mantan bupati kemarin itu di masyarakat elektabilitasnya sangat tinggi. Mulai per hari ini belum ada yang bisa mengalahkan elektabilitas Haji Ruhimat. Walaupun ARD sudah meningkatkan, menggembur-gemburkan elektabilitasnya jauh-jauh hari dari 2023. Bahkan akhir 2022 sudah melakukan tersebut. Dan ketika beberapa kader parpol yang daftar jadi bacabut, kemudian dari eksternal juga ada, satu pertanyaan bagi Kang Jaka dan juga Kang Nam.
apakah partai politik yang ada di Kabupaten Subang ini mengikuti siklus politik nasional atau diberikan kebijakan sesuai aturan konstitusi masing-masing untuk mengusung di lingkaran daerah. Apabila ending-endingnya karena partai politik DPC PKB kemudian yang lainnya itu hanya bisa memberikan rekomendasi, tetap keputusannya ada di secari kertas, nanti endingnya jadi PDF itu SK dari DPP masing-masing. Apabila sekarang PKB sudah melakukan MOU politik koalisi dengan Nasdem, namun ending-endingnya SK-nya keputusannya dengan partai yang lain, apa yang akan dilakukan tindakan politik DPC PKB Kabupaten Subang? Pertama itu. Kedua, pertanyaannya mohon beri ilmu saya juga, Kang dan juga teman-teman yang lainnya. Apa landasan dasar sehingga parpol-parpol yang lain yang di tingkatan daerah Kabupaten Subang belum memberanikan diri seperti Nasdem dan PKB? Apakah mereka ujung-ujungnya kepada hal-hal ideologisme, logistik, atau aturan konstitusi sehingga belum berani mengusung terang-terangan siapa orang yang akan diusung? Sama halnya saya setuju dengan Kang Andi Gondrong, kenapa tidak berani untuk memunculkan kader internal sendiri untuk diusung jadi bakal calon bupati. Berarti secara otomatis dengan kekuatan kursi yang dimiliki parpol-parpol yang lain, baik Golkar, PDIP, kemudian Gerindra, berarti elektabilitas untuk sekabupaten Subang mereka masih lemah dibandingkan incumbent yang tadi baru masuk ke partai yang memiliki 2 kursi. Segitu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan endingnya apapun jawabannya ini menjadi tolak ukur bagi kita semua untuk perubahan Kabupaten Subang. Seperti itu, dan kami tunggu kepada partai politik yang lain, apabila tidak datang ke momen bicara Subang, jangan berani mengusung calon bupati lah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh closing statement sekalian. Enggak apa-apa. Satu hal ya, tambahan ya. Berpikir calon lah hari ini. Banyak teman-teman yang semangat untuk maju di pilkada kan gitu. Terlepas dari apa visi visionernya itu, dedikasinya apa. Tapi di dalam start awal saja mereka dalam situasi kebingungan lah dalam sebuah kontestasi. Paling tidak gini, saya sih berharap gitu kan, partai politik itu kalau di daerah sih akan mengikuti sebuah area dari instruksi Jakarta gitu kan, karena secara otomatis rekomendasi atau SK itu dikeluarkan oleh DPP ya. Saya berharap gini, bagaimana akan lebih baik kan calon pemimpin itu yang tujuan semangat ingin ada sebuah perubahan perilaku, sikap, dan harapan besar untuk mengubah kondisi. Akan tetapi pada proses di dalam area untuk menuju mendapatkan dia sebagai calon bupati dari partai tertentu sudah berhadapan dengan namanya uang, apalah istilahnya ya, uang kerohiman atau uang mahar. Nah, artinya ini menjadi sebuah catatan PR besar loh bagi partai politik. Ini menjadi sebuah dinamisasi berpikir orang yang mampu dan ingin berharap ada sebuah perubahan sikap. Tapi manakala dihadapkan pada sebuah kuesioner dengan sebagai syarat informal dengan istilah mahar atau istilah apa ya, istilah kerohiman yang begitu, catatannya itu meter-meter itu kan kondisinya yang sangat menjadi sebuah problem besar bagi si calon itu sendiri. Nah, bagi partai politik, bagi teman-teman di daerah juga menjadi sebuah problem utama juga. Bukan sebarat syarat formil saja yang harus disiapkan oleh calon,
Tetapi ada syarat informal yang benar-benar disiapkan, itu menjadi sebuah pintu dan sebuah syarat untuk mendapatkan SKM sendiri. Nah, paradigma ini bisa nggak sih partai politik harus mulai berpikir objektif dan jernih untuk mengubah sebuah tatanan mulai dari proses itu sendiri, proses informal sendiri. Saya sih berharap PKB tidak ada hal-hal seperti itu. Artinya untuk memudahkan proses lah. Contoh gini, kaderisasi ada. Contoh di PKB lah, ada orang yang memiliki kapasitas untuk memimpin daerah. Akan tetapi di hadapan pada situasi ekonomi ini yang lagi yang menjadi problem juga. Apalagi bagi orang lain di luar lah, di luar kader atau di luar struktur partai, itu menjadi sebuah problem. Yang kader lagi jadi kader. Jadi kader. Nah, ini menjadi sebuah catatan besar. Saya berharap DPP partai manapun harus membuka ruang seperti itu. Harapan besar pilkada ini menumbuhkan atau menciptakan sebuah suara-suara bagaimana masyarakat itu memberikan hak pilihnya secara objektif pada calon pemimpinnya akan dipilih. Saya ini menjadi sebuah catatan besar. Artinya dengan paradok istilahnya masih ada mahar, uang saweran bagi DPP dan lain sebagainya, ini harus mulai dihindari hal seperti itu. Dan itu akan tercipta manakala terus berlaku pada sebuah pilkada wilayah lanjut. Tidak akan tercipta pemimpin manakala dihadapkan pada sebuah proses seperti itu. Itu aja teman. Oke. Terima kasih. Siap. Nah, ada dua, yang satu nasihat, yang satunya pertanyaan. Tapi tadi ada sentilan dari Bung Andi bahwa pengurus partai bingung. Bener nggak sih bingung? Nah, ini sekaligus dijawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, juga statement dari Bung Andi tadi, sekaligus untuk closing statement dari Sekretaris DPC PKB Kabupaten Subang, Saudara Jaka Setia Arijona. Mangga. Baik, terima kasih. Dalam hal menentukan rekan koalisi, kita diberikan kewenangan sebebas-bebasnya karena kita yang mengetahui kondisi daerah dengan siapa kita berkoalisi untuk tentu saja mendapatkan kemenangan, dan tentu dengan partai koalisi yang memiliki visi yang sama dengan Subang di masa yang akan datang. Yang kedua, terkait penjaringan bakal calon, bahwa kita sudah ada SOP, sudah ada mekanisme, gitu kan. Jadi pusat pun tidak bisa semena-mena menentukan seseorang yang tidak mengikuti proses, gitu kan. Memang kita buka secara online, tapi kalau ada yang daftar online pun pasti dikembalikan ke DPC, gitu. Ada tolak ukur, ada parameter tersendiri untuk bagaimana menentukan siapa dari baca kada ini yang berhak mendapatkan rekomendasi untuk maju. Salah satunya dia bisa meyakinkan pasangan, bisa meyakinkan membawa koalisi yang lain, gitu kan. Dan apabila tidak mampu nanti dibantu oleh partai. Tapi ada memang parameter-parameter tertentu yang memang tidak bisa kita buka. Salah satunya yang bisa kita buka nanti hasil survei, gitu ya. Closing statement dari saya, mari kita bersama-sama berdoa bagaimana pilkada Subang ini berjalan dengan baik, gitu, menghasilkan pemimpin yang bisa amanah membangun Kabupaten Subang, dan mudah-mudahan pemimpin yang baik dan amanah itu dilahirkan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Anda, closing statement-nya. Ya, pada prinsipnya saya selaku masyarakat Subang menginginkan yang pertama pelaksanaan pilkada tanggal 27 September ini kondusif, berjalan lancar, kemudian kita melahirkan pemimpin yang memang membawa amanah untuk bagaimana memajukan Kabupaten Subang ke depan, juga dapat memberikan efek kemakmuran bagi kepentingan masyarakat. Jadi prinsipnya saya berpesan kepada partai politik terutama dari hulu ke hilir. Jadi yang pertama integritas, kualitas sudah pasti gitu ya. Jadi artinya melakukan verifikasi, melakukan fit and proper test itu harus benar-benar maksimal. Nah kemudian
nanti bisa di ranking gitu ya. Kalau ada calon di PKB misalkan ada 7 gitu ya. Jadi di situ kualitasnya udah oke. Kemudian setelah oke kualitas itu popularitas. Lalu isitas gitu. Isitas itu pasti gitu karena akan berpengaruh gitu. Itu tidak bisa ya pada prinsipnya closing statement saya kepada seluruh masyarakat Subang juga kepada partai politik gitu ya, pimpinan partai, karena sebagai stakeholder yang awalnya akan memasarkan gitu ya para calon pemimpin ini sumbernya dari partai politik. Jadi harapannya memberikan atau menyajikan calon pemimpin yang terbaik untuk kepentingan Kabupaten Subang ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Masyarakat Kabupaten Subang, jadi bicara Subang ini kita membicarakan segala hal, dari mulai politik, pendidikan, sosial, kebudayaan juga. Dan politik merupakan bagian dari kebudayaan yang saat ini menjadi menjadi seakan-akan bahwa politik ini menjadi sumber dari segala sumber ujungnya. Tetapi bahwa kepentingan masyarakat Kabupaten Subang itu di atas segala-galanya. Kami dari Media Jabar mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih Bang Andi. Bagi warga masyarakat Kabupaten Subang, silakan Rabu minggu depan kita akan kembali lagi diskusi tentang koalisi partai politik untuk episode yang kedua. Kita akan mengundang partai-partai yang tadi disebutkan tetapi belum hadir. Kita akan undang PDI Perjuangan, kita akan undang Partai Golkar, kita akan undang Partai PAN, kita akan undang P3 walaupun satu kursi, ya, kita akan undang. Tetapi kita akan undang juga Partai Gerindra yang hari ini belum hadir supaya bisa datang juga. PKS juga kita undang lagi, Nasdem juga kita undang lagi supaya bisa mengklarifikasi apa yang tadi diucapkan oleh Bung Andi Lukman Hakim. Ya, karenanya mari terus ikuti Bicara Subang, mari terus panteng YouTube-nya, YouTube Media Jabar. Silakan di subscribe, di like, dan komen sebanyak-banyaknya, apapun, tetapi tetap harus berlaku sopan, tidak menyinggung sara. Oke, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.